Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Maharati Marfu'ah dan Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Kali ini kita akan membahas tentang mengusap sebagian kepala dalam wudu. Nah, kita seperti biasa mulai dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ittafaqal ulama'u ala anna mashar ra'si min furudil wudu. Jadi para ulama itu mereka sudah bersepakat bahwa mengusap kepala itu termasuk rukun wudu. Waqtalafu fil qadril mujzi'i minhu, dan mereka berbeda pendapat dalam batas yang cukup untuk mengusap kepala. Fadhahaba Malikun ila annal wajiba mashuhu kulluhu. Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diusap adalah seluruh kepala. Wa dhahaba Syafi'iyyu wa ba'du ashabi Malikin wa Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Malik dan Abu Hanifah mereka ila anna masha ba'dihi huwal fardu. Mereka berpendapat bahwa yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala. Wa min ashabi Malikin man hadda hadzal ba'da bitsulus. Dan ada juga yang pengikut Imam Malik yang membatasi mengusap kepala itu cukup sepertiga kepala aja. Wa minhum man haddahu bisulusain. Ada juga yang membatasinya dengan 2/3 kepala. Wa amma Abu Hanifah fahaddahu birrubu'. Sedangkan Imam Abu Hanifah membatasinya dengan 1/4 kepala. Wa hadda ma hadzal qadra minal yadil ladzi yakunu bihil mashu. Dan membatasi pula tangan yang digunakan untuk mengusapnya. Faqal, dia berkata, in masahahu bi aqalla min salasati asabi'a lam yujzihi. Jadi jika mengusap kepala itu dengan dengan di bawah 3 jari, jadi nggak pakai 3 jari, mungkin pakai 2 jari atau 1 jari itu nggak cukup. Jadi minimal harus pakai 3 jari. Wa amma Syafi'iyyu falam yahudda fil masih wala fil mamsuhi haddan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membatasi apa yang digunakan untuk membasuh atau yang dibasuh. Jadi mungkin pakai 1 jari cukup, sebagian kepala pun juga cukup, yang penting dibasuh. Ya, inilah apa yang kita bisa baca dulu dari apa yang diungkapkan oleh Imam Bidayatul Mujtahid siapa? Ibnu Rus. Ini yang kita selalu baca pertama sebagai perbandingan dari 4 madhab sebenarnya, tapi yang disampaikan ini hanya 3 madhab tentang masalah mengusap kepala dalam wudu, itu sebagian atau semuanya. Kalau kita bisa simpulkan dari pernyataan dari Ibnu Rus, maka madhab Hanafi sebagian, minimal 1/4. Madhab Maliki semuanya. Madhab Syafi'i sebagian, tidak ada batasannya. Nah, di dalam bab mengusap ini memang di Bidayatul Mujtahid tidak ada madhab Hambali, tapi nanti kita akan baca riwayat dari Imam Ahmad dan juga tidak ada madhab Zahiri. Yang pertama pastinya yang kita baca adalah madhab Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mubtadi' dan juga kitab Al-Mabsut, di mana madhab Hanafi tidak membatasi, tapi minimal itu 1/4, atau beliau menyebutkan tidak semuanya. Kita bacakan, wal mafrudu fi mashir ra'si miqdarun nasiyati wa huwa rubu'ur ra'si. Yang wajib dibasuh, yang wajib diusap ketika wudu di kepala itu adalah sekitar kira-kira an-nasiyah. An-nasiyah itu ya ubun-ubun, atau sekitar rubu'ur ra'si, 1/4 dari kepala. Kemudian yang selanjutnya dalam kitab Muhammad ibn Ahmad As-Sarakhsi, dalam kitabnya Al-Mabsut, beliau menyebutkan wala yujzi'u mashur ra'si bi usbu'in. Ini yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rus, bahwasanya sebagian madhab Hanafi itu membatasi selain yang diusap juga tangan untuk mengusapnya. Wala yujzi'u mashur ra'si bi usbu'. Tidak cukup mengusap kepala itu dengan 1 jari, wala bi usbu'aini, dan juga dengan 2 jari. Wa yujzi'uhu bi salasati asabi'. Mengusapnya harus dengan minimal 3 jari. Wal kalamu huna fi fusulin. Perkataan di sini dalam beberapa bab, ahaduhuma fi qadril mafrudi min mashir ra'si fa fil asli dzakara qadra salasati asabi' wa fi mawdi'in nasyah wa fi mawdi'i rubu'ir ra'si. Jadi yang diusap selain dengan 3 jari yang mengusap,
Minimalnya juga kepalanya itu rubu' ru'si atau sebagian kepala, bukan sebagian. Rubu' ru'si berarti seperempatnya. Dalam madhab Hanafi yang dibatasi minimal adalah seperempatnya. Lanjutnya kita madhab Maliki. Kita mulai dari kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah karya Ibnu Abdil Bar. Waqtalafa ashabu Malikin wasairu ahlil Madinati fi umumi mashir ra'si. Jadi para pengikut Imam Malik dan seluruh ahli Madinah mereka berbeda pendapat dalam keumuman membasuh kepala. Faminhum man qol, sebagian mereka berkata la yujzi'u mashu ba'd la yujzi'u masha ba'dir ra'si. Jadi enggak cukup membasuh sebagian kepala. Wa huwa qaulu Malikin al-masyhur. Ini adalah perkataannya Imam Malik yang masyhur. Wa minhum man ajaza mashal ba'dihi. Dan sebagian mereka pun ada yang memperbolehkan mengusap sebagian kepala. Wa dzakara Abul Faraj an Muhammad ibnu Maslamah annahu qala. Disebutkan dari Abul Faraj dari Muhammad bin Maslamah, dia berkata, la yujzi'u an yamsahaduna thuluthihi. Jadi tidak cukup membasuh kepala itu kurang dari sepertiga, jadi minimal harus sepertiga kepala. Wa ilaihi dhahaba Abul Faraj. Ini adalah pendapatnya Abul Faraj. Kita lanjut ke kitab kedua yaitu Az-Zakhirah karya Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi. Al-Fardul Khamis. Jadi rukun yang kelima adalah mashu jami'i ra'si fil kitab. Jadi wajib mengusap seluruh kepala, yamsahur rajulu wal mar'atu ala ra'si kullihi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan wajib mengusap seluruh kepalanya. Wa dalaliyihima wala yuhallul maqusu. Jadi kalaupun seorang wanita itu punya rambut yang panjang, kemudian rambut yang panjang itu dikepang, maka kepangannya nggak perlu dibuka tapi harus diusap sampai ujung rambut. Selanjutnya, ya, ini dalam madhab Maliki. Memang Imam Malik menyebutkan semuanya, tapi ternyata beberapa pendapat dari ashabu Malik atau murid-murid dari Imam Malik gak selalu sama dengan Imam Malik sendiri. Yang ketiga yaitu dalam madhab Syafi'i. Kita baca dalam kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi menyebutkan al-masyhuru fi madhabina alladhi tazaharat alaihi nususus Syafi'i. Yang masyhur di madhab kita sebagaimana yang telah kita dapatkan dari nas-nas dari Imam Asy-Syafi'i, wa qata'a bihi jumhurul ashabi fi turuqi anna mashar ra'si, sesungguhnya mengusap kepala la yataqaddaru wujubuhu bi syai'in bal yakfi fihi ma yumkin, tidak dibatasi dengan segala sesuatu, dan kewajibannya tidak dibatasi dengan sesuatu, tapi cukup yang penting diusap saja. Qala ashabuna, bahkan sebagian dari ashab Asy-Syafi'i atau murid-murid Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hatta lau masaha ba'dha sya'ratin wahidah, meskipun yang dibasuh atau yang diusap itu sebagian rambut satu saja, ajza'ahu, itu juga sudah cukup. Hakadha sarraha bil ashabu wa naqalahu Imamul Haramain anil a'immah. Inilah yang dijelaskan oleh sebagian ashab Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i yang dinukil dari Imam Al-Haramain, yang dinukil oleh Imam Al-Haramain dari para imam madhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya dalam madhab Syafi'i juga kita baca di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyebutkan al-fardur rabi', fardu atau rukun yang keempat dari rukunnya wudu yaitu mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa laysal muradu huna mashu jami'ir ra'si, maksudnya bukan semua kepala. Wa hina idzin, maka dari itu fal wajib mayantolik alaihi ismul mashi walau ba'da sya'ratin walau ba'da sya'rihi aw qadrihi minal basyarah, atau hanya sebagian dari rambut, atau misalnya kira-kira dari kulit rambut kalau misalnya orang itu nggak punya rambut. Inilah yang masyhur dan juga yang disebutkan dalam madhab Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan madhab yang keempat, madhab Hambali. kita mulai dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Waktu lifa fi qadril wajib. Jadi para ulama itu berbeda pendapat batas wajib mengusap kepala. Faruwiya an Ahmada, jadi dari riwayat dari Imam Ahmad, wujubu mashi jami'ihi fi haqqi kulli ahadin. Jadi wajib mengusap seluruh kepala baik bagi laki-laki maupun perempuan. An Ahmad yujzi'u mashu ba'dihi. Ada juga riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa cukup mengusap sebagian kepala aja. Illa anna dhahira an Ahmad rahimahullah. Tapi ada juga riwayat dari Imam Ahmad fi haqqir rajuli. Jadi wajib fi haqqir rajuli wujubul isti'ab. Jadi wajib mengusap seluruh kepala itu bagi laki-laki. Wa annal mar'ata
yujazi'uha mashu muqaddami ra'siha. Sedangkan bagi perempuan itu cukup untuk mengusap kepala bagian depan aja, jadi nggak usah seluruh kepala. Ini riwayat lain dari Imam Ahmad. Selanjutnya dari kitab Ar-Raudul Murbi' Syarh Zadil Mustani' karya Mansur bin Yunus Al-Bahuti Al-Hambali. Wasalih, jadi rukun yang ketiga adalah mashur ra'si kullihi, mengusap seluruh kepala. Wa minhul udunan, dan dari kepala itu ada 2 telinga. Oke, kemudian yang terakhir, kalau tadi memang madhab Hambali itu banyak riwayatnya, makanya jadi kadang-kadang kita bingung sebenarnya yang madhab Hambali yang mana gitu. Memang banyak riwayatnya. Yang terakhir yaitu mazhab Az-Zahiri yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla. Wa kadzalika bima masaha min usbu'in aw aqal aw aksar, mengusap dengan 1 jari atau lebih banyak atau lebih sedikit. Wa ahabbu ilaihil umumu salasan, tapi saya lebih suka kalau 3. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang sahih. Wal mashu fil lughatil lati nazala bil Qur'an huwa ghairul husli bila khilafin. Al-mashu, mengusap, itu beda dengan al-huslu. Wal huslu yaqtadil isti'ab, kalau husl atau membasuh itu harus rata. Wal mashu, mengusap, la yaqtadhi, tidak harus rata. Maka dalam madhab Zahiri tak harus semua, cukup sebagian saja. Inilah dari madhab 4 yang kita bisa baca tentang apakah mengusap kepala itu harus sebagian atau semuanya. Kalau kita perhatikan memang redaksi yang ada di dalam Al-Quran itu wamsahu biru'usikum, yang mana roksun itu artinya kepala, tapi ternyata tidak semua kepala, karena kepala itu kan ya gelondongannya itu, yaitu hanya cuma sebagiannya saja, yaitu rambutnya. Maka pendapat mayoritas dari para ulama yang wajib dibasuh, yang wajib diusap di dalam wudhu adalah sebagiannya, meskipun sebagian ini nanti para ulama berbeda pendapat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya Hanif Lutfi dan saya Maharati Marfu'ah undur diri. Jika ada para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang fikih 4 madhab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.